Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Edi Saputro, SPD GR dari SD Negeri 249 Halmahera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, pengertian kurikulum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum yang pertama adalah alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia. Komponen kurikulum yang pertama adalah materi. Materi yaitu bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Yang kedua, interaksi mengajar di sekolah. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat ketercapaian dan keefektifan pembelajaran yang diperoleh peserta didik. Mengapa perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi karena setiap satuan pendidikan memiliki karakter sekolah yang berbeda-beda, mulai dari sumber daya manusianya, lingkungannya, hingga topografi sekolah tersebut. Sekolah yang berada di pegunungan akan memiliki karakter yang berbeda dengan sekolah yang berada di daerah pantai. Oleh karenanya, perlu mengadaptasi kurikulum nasional untuk pemanfaatannya di dalam sekolah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum merupakan panduan dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Oleh karenanya, dia berperan sangat penting karena tanpa kurikulum, arah dan tujuan pembelajaran tidak akan jelas, apalagi tercapai. Namun, kenapa kurikulum perlu berubah? Hal ini dikarenakan zaman yang semakin berubah, sehingga kurikulum perlu mengikuti zaman yang dinamis. Kurikulum zaman dulu masih sangat konvensional, berbanding terbalik dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan dalam teknologi. Kurikulum dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah dinamis. Kurikulum bersifat dinamis dikarenakan supaya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konteks satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan perlu berdiskusi dan merubah segala muatan kurikulum untuk dijadikan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Refleksi. Satuan pendidikan dapat mengadaptasi dan mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah dibuat pemerintah dan merefleksikannya bersama guru-guru. Prinsip umum pembelajaran dalam kurikulum merdeka ada 5. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau yang dikenal dengan CP. CP dilaksanakan dengan melihat kemampuan setiap murid sehingga perlu melaksanakan evaluasi untuk mencapai CP. Yang kedua adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Memotivasi murid untuk terus mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga adalah konteks kehidupan murid. Guru membantu murid menemukan konteks kehidupannya sehingga murid mengetahui kemampuannya. Yang keempat adalah pembelajaran sepanjang hayat. Memotivasi murid untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Yang terakhir adalah masa depan yang berkelanjutan. Guru mendorong murid untuk mampu menemukan masa depan dan meraihnya.
Capaian pembelajaran atau CP, proses pembelajaran di dalam kelas disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga perlu adanya perencanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid serta mendukung program belajar Pancasila. Struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah intrakurikuler atau mata pelajaran yang muatan lokal, merancang pembelajaran yang menarik sesuai kebutuhan murid dan merefleksikan hasil belajar bersama. Yang kedua adalah P5 atau program penguatan profil pelajar Pancasila. Dilakukan setiap tahun sesuai dengan temanya. Asesmen untuk mengetahui kemampuan belajar murid dan menentukan strategi pembelajaran. Kita bebas menentukan perangkat ajar sesuai kebutuhan murid. Dalam jenjangnya, PAUD bertujuan untuk mempersiapkan anak untuk masuk SD dengan lebih dominan dengan bermain. SD, IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. SMP, mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. SMA, program peminatan dimulai pada kelas 11 sesuai dengan bakat dan minat murid. SMK, vokasi dan prakarya disesuaikan dengan dunia kerja dan lingkungan. Model pembelajaran yang pertama adalah reguler. Model pembelajaran dilakukan dengan mata pelajaran secara terpisah sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Model pembelajaran yang kedua adalah blok. Mata pelajaran disampaikan melalui blok-blok atau mengelompokkan berbagai macam mata pelajaran. Yang ketiga adalah kolaborasi. Guru melakukan kolaborasi untuk memadukan mata pelajaran. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.